Kalau kita melihat apa yang ada di dalam teks kitab suci di Injil Lukas, Bapak Ibu akan bisa lihat Yahudi atau bukan. Nggak mungkin kalau nggak Yahudi. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekarang silakan membuka Injil Lukas ya. Buka Injil Lukas. Kemudian lihat bab 1. Ayat 5. Kemudian Bapak Ibu coba lihat masih bab 1 ya. Ayat 9. Sekarang begini, Bapak Ibu, ini sudah zaman Google ya. Tapi jawab jujur, kalau Bapak Ibu nggak baca ini tadi, bisa ngerti nggak rombongan Nabi ya? Ayat 5 tadi, rombongan Nabi ya. Tahu apa enggak? Hanya orang Yahudi yang punya pengetahuan model begini. Terus ayat berapa tadi? 9. Itu kebiasaan para imam untuk mempersembahkan korban undi. Terus perhatikan juga korban ukupan. Belum selesai. Lihat ayat 15. Lihat ayat 15. Terus ayat 16-17. Bapak Ibu perhatikan tugas Elia. Apa tugasnya? Berikutnya lagi, perhatikan komentarnya, komentar tentang Yohanes, anak yang akan dilahirkan Elizabeth. Yang ayat 17 itu. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Ini juga pengetahuan khusus orang Yahudi. Ini adanya di kutipan dari kitab Maleaki. Bapak Ibu, orang pada umumnya di zaman dulu nggak bisa pegang Alkitab satu-satu. Jadi pengetahuan yang jenis seperti ini Bapak Ibu membuat kita harus ambil simpulan yang agak berbeda dengan yang mungkin selama ini kita tahu. Lukas itu orang bukan Yahudi. Tapi kalau memperhatikan pengetahuannya, kayaknya nggak bisa dah kita mengatakan dia bukan orang Yahudi. Belum lagi begini. Hanya orang Yahudi Bapak Ibu yang punya ikatan kuat, punya perasaan besar dan tahu nilai dari kota Yerusalem. Kalau kita membaca Injil Lukas, membaca kisah para rasul, Yerusalem itu mendapatkan tempat yang istimewa. Nah, kemudian lihat aja teks ini. Injil dimulai di Yerusalem. Ketika Romo Zakaria mempersembahkan korban.
Kemudian pengorbanan, penyelamatan itu terjadinya di Yerusalem. Keselamatan terjadi di Yerusalem. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yesus menghadapi penganiayaan Yerusalem. Tapi habis itu kalau membaca kisah para rasul menunggu datangnya Roh Kudus di Yerusalem. Dan kemudian pemberitaan Injil juga mulai di Yerusalem. Berikutnya lagi. Jadi banyak buktinya. Sekarang begini, Yesus itu naik ke surga di mana tempatnya? Wah, masa nggak tahu? Di mana Tuhan Yesus take off untuk pergi ke surga, naik ke surga? Nggak tahu, masa nggak tahu? Ya udah, buka kisah para rasul bab 1. Kisah bab 1. Yang ayat 11. Oh, nah itu kan malaikat datang kan ya. Nah itu di mana itu? Bukan orang Galilea, bukan orang di Galilea. Ayat 12. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun. Jadi di situ Tuhan Yesus naik ke surga. Kok Yerusalem? Kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Nah, ngapain di Bukit Zaitun tadi? Itu ayat 11 tadi malaikat ngomong. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, awan menutupi. Nah, ini di mana? Nah, lihat ayat 12. Dari situ mereka balik ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Jadi disitulah tempat Tuhan Yesus naik ke surga ya. Nah, kemudian Yerusalem itu satu bukit, kemudian Zaitun itu satu bukit, lalu di tengahnya itu ada lembah ya, namanya Kidron. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surganya di Bukit Zaitun? Kenapa Lukas harus mengatakan sampai 2 kali di Injil Lukas dan di Kisah Para Rasul kalau Yesus naik ke surga? Dan dikatakan Yesus akan datang seperti waktu dia naik. Wah, ini rahasia beneran. Enggak semua orang tahu. Kalau Bapak Ibu enggak ikut SAS enggak akan tahu. Teksnya ini teksnya bukan teks yang biasa-biasa. Bapak Ibu buka kitab Yoel. Yoel. Bacanya Yoel ya, bukan Yul. Karena Yoel itu dari dua kata Yahweh dan El. Yoel bab 3.
Yoel. Yoel bab 3. Cuma nyari satu ayat aja. Bab 3 ayat 12. Baik, sekarang pertanyaannya, di manakah Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa? Bapak Ibu tahu kan kalau di perjanjian baru di Injil, Yesus itu anak manusia yang akan datang menghakimi kan? Semua pasti tahu itu. Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Nah, nanti dia juga akan turun di situ dan bangsa-bangsa akan datang untuk diadili. Pengadilannya di situ. Kenapa naik ke surganya dari Bukit Zaitun? Karena di situ ada lembah Yosafat alias Kidron. Ini saya tidak hanya mengatakan Lukas itu adalah orang Yahudi, titik, nggak begitu. Untuk mengatakan sesuatu, saya menunjukkan ini loh dasar-dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara di depan kepada orang lain, jangan bilang itu kata yang ngajar ses begitu. Mana? Saya kalau bicara nggak akan pokoknya atau sekedar bicara, tapi saya ajak Bapak Ibu selalu untuk melihat dasar ya. Sejauh bisa ditemukan pasti akan tunjukkan. Saya tidak punya rahasia. Nah begitu Pak. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, silahkan sekarang ke Injil Matius ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat lebih jauh tentang apa yang saya sudah sampaikan. Injil ini Matius ditulis untuk para pengikut Yesus, orang-orang Kristiani yang berasal dari kalangan Yahudi. Dari mana tahu itu? Bab 1, Injil Matius ya, bab 1 ayat 22. Dengan demikian hal itu terjadi supaya baik, terus sekarang silahkan ke ayat 5. Bab 2 ayat 5. Perhatikan kata demikianlah ada tertulis. Terus ayat 15. Ayat 17. Ayat 23 kalimat kedua. Bab 3 ayat 15. Ini agak panjang. Bab 4 ayat 13 sampai 16 atau ayat 14 saja kan? Ya,
Nah, sampai di situ saja. Kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu mencolok dan hanya kita temukan di Injil Matius. Jadi dengan jelas Injil Matius menunjukkan apa yang terjadi dengan Yesus itu ada kaitannya dengan nubuat para nabi di Perjanjian Lama. Terus di bab 5 tadi, sekarang kita ke bab 5. Bab 5 ayat 17. Kalimat ini hanya cocok kalau diucapkan kepada orang-orang Yahudi kan? Yang punya Taurat siapa? Orang Yahudi. Di Injil lain nggak ada kalimat model ini. Hanya orang Yahudi yang paham ucapan ini, perkara mereka sakit hati atau terima itu urusan lain. Tapi hanya mereka yang paham. Terus ayat 20. Ayat 20. Ya, disuruh melihat kan orang Farisi, ahli Taurat. Lalu ayat 21. Nenek moyang kita. Kita ini siapa? Enggak mungkin di sini dimaksudkan orang Betawi, nenek moyang kita. Nenek moyang orang Betawi orang mana? Campur-campur. Enggak mungkin. Kalau orang Batak nenek moyangnya dari mana? Dari Pusuh Puhit itu ya. Orang Jawa nggak ngerti, tapi waktu kita belajar dulu nenek moyang, yang jelas nenek moyang kita pelaut kan ya. Nah, ungkapan-ungkapan yang kita temukan di Injil Matius dengan jelas menunjukkan yang bisa mengerti ucapan-ucapan kalimat-kalimat Injil Matius itu orang Yahudi. Dan ini tanda yang jelas, Injil ini Matius mula-mula ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Yesus mencarinya atau belajarnya begitu. Bapak Ibu, sebenarnya ahli-ahli kitab suci itu kalau belajarnya cuma begitu itu loh. Jadi kerjaannya yang melototin Alkitab. Tapi kalau kita belajar di sini kan Bapak Ibu tinggal lihat ini, oh kesimpulannya jelas kalau begitu gitu. Tapi untuk bisa ngomong kayak gini cuma 10 menit ini saya belajarnya dulu lama. Nah, sekarang kita lihat ya Markus. Enggak seterang Matius. Markus, sekarang Bapak Ibu lihatnya begini, sebentar. Bab 7. Ayat 11. Perhatikan kata korban. Terus di belakangnya yaitu persembahan kepada Allah. Bapak Ibu pikirkan apa maksudnya kalau sudah ada kata korban,
Lalu di belakangnya ada keterangan yaitu persembahan kepada Allah. Yang baca ngerti kata korban apa enggak? Kalau sampai diberi keterangan korban itu adalah persembahan kepada Allah, berarti yang baca sebelumnya ngerti kata korban apa enggak? Belum tahu. Kalau ngerti ngapain dikasih keterangan? Karena baru setelah ini penjelasannya kan. Atau saya kasih contoh yang lain, ini mirip ya, tapi bukan Markus. Bapak Ibu silakan ke Injil Yohanes bab 1. Lihat ke ayat 38. Terus ayat 41. Artinya Kristus, artinya guru, itu memang terjemahan ya, bukan tambahan dalam bahasa Indonesia ya. Menemukan Mesias, artinya Kristus. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya didaskalos. Jadi kalau harus diberi keterangan kayak gini, berarti yang baca itu ngerti arti kata Rabi apa enggak? Awalnya nggak tahu. Kalau ngerti nggak perlu diberi keterangan. Ini mereka nggak ngerti, makanya dikasih keterangan. Nah, sekarang balik ke Injil Markus ya. Balik ke Markus tadi. Ada kata kecil sekali kan keterangannya, korban, yaitu persembahan kepada Allah. Kata korban itu sudah pasti bukan bahasa Yunani, bukan. Dari Ibrani. Kalau dalam kata kerjanya itu karab, pakai Q, artinya membawa ke dekat, mendekatkan. Jadi yang membaca Injil Markus itu bisa dikatakan dia tidak tahu, pada nggak ngerti bahasa Ibrani. Tapi belum tahu juga siapa. Coba lihat keseluruhan bab ini 7. Bapak Ibu lihat ke ayat 1 dan 2. Kembali ke Markus, maaf ya, bab 7. Keterangan kayak gini kayaknya bukan untuk orang Yahudi ya. Karena kalau orang Yahudi ngapain? Mereka melihat beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Tahu tangan najis? Nah, dikasih keterangan, nggak tahu kan? Dengan tangan yang tidak dibasuh. Terus penjelasan ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan dulu. Penjelasan tentang kebiasaan orang Yahudi. Nah, kalau begitu, ya rupanya di antara yang membaca Injil Markus ada orang-orang yang tidak tahu adat istiadat Yahudi, tidak tahu istilah-istilah yang sederhana untuk orang Yahudi. Nah, kemudian begini, kalau kita membaca Injil Markus,
Lihat bab 1 Bapak Ibu. Bab 1 lihat ke ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, biarlah aku mengirim pesanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalanmu. Ada juga kutipan dari Taurat. Itu artinya dari kitab Nabi Yesaya. Jadi kemungkinannya menjadi lebih luas. Kitab Injil Markus itu ditulis untuk orang Kristiani yang campur, ada latar belakang Yahudi, ada yang nggak punya latar belakang Yahudi. Nah, kemudian begini, Markus, saya nggak akan diskusi dari mana orang tahu kalau ini beneran yang nulis Markus ya. Tapi Bapak Ibu tolong membuka sekarang surat pertama Petrus. Bab terakhir, Bapak Ibu cari nama orang ini. 1 Petrus bab terakhir. Cari nama Markus. Ayat berapa? Ada nama Markus kan? Dan Petrus menyebut dia anak. Berarti orang ini sangat dekat dengan Petrus. Kemudian ada di mana? Ada keterangan enggak? Ada keterangan tempat enggak di sini? Babylon atau Babel itu di zaman Perjanjian Baru udah enggak ada lagi. Tetapi kata atau nama Babylon itu digunakan sebagai ejekan untuk atau nama samaran untuk kota Roma. Bapak Ibu nanti boleh lihat juga di kitab Wahyu bab 17. Yang dimaksudkan kota Roma, tetapi mereka menyebut, para pengikut Yesus menyebutnya Babylon. Kenapa? Di mata para pengikut Yesus, sombongnya Roma itu kayak sombongnya Babylon dulu gitu. Nah, kemudian begini sederhananya, Markus itu ponakan Barnabas. Mula-mula ikut memberitakan Injil bersama omnya Barnabas dan Paulus. Markus pernah meninggalkan mereka. Ini kisah para rasul ya. Kemudian ketika Pak Barnabas mengadakan perjalanan misi yang kedua bersama Paulus, mereka berantem. Barnabas mau ngajak ponakannya, Paulus enggak mau. Dua-duanya pisah jadi. Untung mereka berpisah karena berantem. Enggak sampai pukul-pukulan sih. Tapi jadi ada dua tim yang jalan. Barnabas bersama Yohanes Markus, kemudian Paulus dengan ngajak Silas. Di kisah para rasul juga Bapak Ibu tahu kok kalau ini Markus itu orang Yerusalem. Petrus kenal kok sama mamanya. Nah, Markus kemudian sampai ke Roma dan menjadi juru bicara Petrus. Ini nggak ada di teks Alkitab. Tapi Bapak Ibu bisa lihat tadi di 1 Petrus kedekatan Markus dengan Petrus. Nah, Markus mendengarkan terus ketika Petrus mengajar. Dan kemudian begini, karena Petrus mengajar, Markus mendengarkan. Sumber penulisan Markus ya dari omongan Petrus. Dari omongan Petrus. Nah, yang mendirikan jemaat di Roma bukan Paulus. Ketika Paulus mau ke Roma sudah ada jemaat di situ. Petrus memberitakan Injil sampai ke Roma. Dan kemudian ya, di Roma ada banyak orang-orang Yahudi ya, ada banyak orang Yahudi. Pemberitaan Injil ditujukan kepada orang Yahudi dan kepada orang yang bukan Yahudi. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu kembali ke Markus. Bapak Ibu cari nama Simon dari Cinere tadi. Markus ya, Markus.
Bab 15. ayat 21. Nah, Bapak Ibu lihat ayat 21. Ayat Alexander dan Rufus. Ayat Alexander, oh anaknya ini Alexander. Siapa Simon itu? Kalau Markus itu cerita kepada Bapak Ibu di sini, lalu menyebut nama Simon, itu loh ayah dari Alexander dan Rufus. Bapak Ibu kalau nggak kenal sama Alexander dan Rufus, nggak ada gunanya kan ngomong begitu. Nah, kalau sampai ini Markus memberi keterangan Simon itu adalah ayah dari Alexander dan Rufus, berarti dua orang ini dikenal oleh jemaat. Nah, lebih lanjut berarti orang-orang ini ada di Eropa. Karena Markus itu menggunakan keterangan, cerita yang disampaikan oleh Petrus, maka Injil Markus dalam tanda kutip lebih berani daripada yang lain. Sekarang ambil contoh yang perempuan pendarahan tadi, omongannya lebih lugas kan? Karena apa? Karena yang ngomong saksi mata, yang ngomong Petrus. Sekarang kita ambil contoh yang lain ya, Bapak Ibu masih di Markus. Bapak Ibu ke Getsemani sekarang. Ke Getsemani ya. Ayat 14. Bapak Ibu pernah ngalami ngantuk bener tengah malam dibangunin terus diajak ngomong. Nah, jawabannya gimana? Ngaco kan? Nah, tadi itu mereka itu paskahan dengan Yesus. Menunya apa tadi? Roti tak beragi. Nah, makan kenyang, perjamuan kok, bukan misa. Kalau misa kan cuma kecil rotinya ya. Ini jamuan Paskah. Minumnya, terus habis itu jalan, keluar dari kota Yerusalem, turun ke lembah Kidron, naik ke Bukit Zaitun. Anginnya gimana? Sejuk sekali. Tuhan Yesus ngajak mereka berdoa. Petrus, Yakobus dan Yohanes diminta untuk menemani Yesus berdoa. Akibatnya, nah sekarang lihat ayat 40. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka terpajar. Mata mereka berat, mereka tidak tahu harus ngomong apa. Kebayang kan? Yang berani ngomong gini hanya pelaku ya. Kalau yang hadir di situ, yang ngerasain kan? Sekarang Bapak Ibu bandingkan dengan Lukas. Lukasnya ada di bab 22. Anehnya di Lukas itu tidak disebutkan Petrus, Yakobus, Yohanes, tapi murid-murid, semua murid. Nah, kisahnya sama, tapi sekarang lihat ayat 45. Kenapa mereka tidur? Jawab jujur. Kalau sedang sedih, gampang tidur atau susah tidur? Inilah tidur karena duka cita. Kekenyangan. Iya, bandingkan dengan yang Markus tadi. Di Markus jelas kan?
mereka mata mereka berat, jadi disebut gitu kan? Dan mereka nggak ngerti harus jawab apa kepada Yesus. Itu khas orang ngantuk karena kekenyangan. Tapi Lukas ngomongnya nggak begitu. Sudah nggak nyebut Matius, Markus dan nggak nyebut Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu alasan ketidurnya karena duka cita. Kenapa kok berbeda? Bapak Ibu begini, Bapak Ibu pernah menyebut nama sendiri di depan orang lain? Ya pernah lah. Biarpun saya sudah tua, saya sudah oma, saya sudah opa, nyebut nama sendiri di depan orang lain. Nggak perlu pakai opa A atau opa B, nggak apa-apa kan? Ya coba nyebut itu Romo Kardinal, tapi langsung nama di depan orang lain. Nah kan disebut orang aneh. Yang sekarang begini, kalau memperhatikan ini kita akan bisa lihat Lukas itu menghormati para rasul. Enggak tega berkata seperti Markus tadi, mata mereka berat, mereka nggak ngerti harus ngomong apa. Yang bisa ngomong bahwa mata mereka berat dan mereka nggak ngerti harus ngomong apa, pelaku pasti. Karena pernah ngalami. Nah siapa dia? Petrus. Petrus bercerita, Petrus memberitakan Injil, Markus dengerin terus. Markus tulis berdasarkan omongan Petrus. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau membaca Injil Markus, Bapak akan menemukan, iya bahasanya lebih Lukas, lebih apa adanya. Tetapi nanti kita akan menemukan, ini kayaknya ada orang yang punya latar belakang Yahudi, ada yang tidak punya latar belakang Yahudi. Tetapi kayaknya Markus nulisnya di Roma. Di Roma, yang istimewa, kalau nulisnya di Roma itu harusnya bahasa Latin loh. Tapi enggak, bahasa Yunani. Itu artinya itu lebih jauh, ya lain kali diskusinya. Bahasa Yunani itu menguasai seluruh wilayah sebenarnya. Nah, kemudian begini, kalau di Injil Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang berbeda. Bahasanya tinggi, melayang, bahasa Yunaninya gampang, bahasa Yunaninya gampang. Tapi apa yang disampaikan seringkali sulit. Begini. Kalau Bapak Ibu pernah ketemu ya orang-orang kejawen, orang-orang yang pernah belajar di Padepokan, itu kalau berbicara itu seringkali bukan ngomong yang soal harian gitu, soalnya ngomong yang lebih tinggi, yang nggak bicara tentang materi, bicara tentang hati, tentang jiwa, tentang macam-macam. Nah kemudian begini, di zaman dulu, di zaman dari sebelum abad pertama, sesudah abad pertama, itu ada orang-orang, kelompok orang, sebenarnya aliran dari filsafat Yunani, gitu ya, yang nyampur antara filsafat dengan keyakinan jadi satu. Nah sekarang begini, Bapak Ibu, kita mengatakan jiwa dan kita punya raga. Nah salah satu penganut aliran filsafat dengan keyakinan, dengan kepercayaan ini namanya gnosis. Ini saya bandingkan dengan kejawen bukan karena mereka gnosis, bukan, tapi yang ngomongnya tinggi-tinggi, ngomongnya jiwa. Kalau manusia itu kan jiwa yang ada di dalam badan atau badan yang punya jiwa. Jadi diri manusia yang sebenarnya itu jiwanya atau badannya? Jiwanya dan jiwa. Kita saya ngomongin aliran ini tadi ya. Jiwa itu masuk dalam kategori roh tidak kelihatan. Roh itu nggak bisa dipengaruhi oleh yang materi. Ya,
Bapak Ibu pernah mukul malaikat? Pernah cium malaikat? Nggak bisa. Malaikat itu roh, saya masih terikat di badan. Jiwa itu tidak kelihatan, jiwa itu rohani. Badan itu jasmani material. Apa yang dilakukan badan tidak bisa mempengaruhi jiwa. Jadi kalau ada orang berdosa, yang berdosa cuma tangannya, jiwanya nggak ikut berdosa. Enak kan? Penganut aliran ini ngomongnya begitu. Jadi kalau ada orang berdosa, yang berdosa cuma badan, jiwa tidak terpengaruh. Jiwa itu akan mati, membusuk dan selesai. Tapi, raga itu akan mati, busuk, habis. Jiwa nggak terpengaruh. Tetap bersih. Nah, sekarang silakan membayangkan orang punya kepercayaan kayak gini, mau berdosa, berdosa saja. Yang berdosa cuma raga, jiwamu nggak terpengaruh. Mereka menerapkan keyakinan itu nanti pada diri Yesus. Yesus itu manusia. Yang ilahi itu Kristus. Jadi ketika manusia Yesus dibaptis, roh turun kan? Nah, Kristus masuk dalam diri Yesus. Lalu persatuan Kristus dengan Yesus terjadi selama Yesus mengajar. Pada malam menjelang kematian, roh Kristus balik ke surga, makanya Yesus nangis. Kok nangis? Makanya sedih di Getsemani. Dan kemudian Yesus mati. Jadi yang mati itu manusia biasa, nggak punya dampak untuk keselamatan, nggak punya dampak untuk keselamatan. Lalu kalau orang mau selamat bagaimana? Ikuti langkah-langkah khusus dan kamu akan mendapatkan pengetahuan dari Allah. Nah, itulah gnosis. Nah, Bapak Ibu silakan membayangkan umat yang dihadapi Yohanes menghadapi orang-orang kayak gini. Orang-orang yang belajar filsafat itu orang pintar semua, bukan hanya mikir, yang ngomongnya juga pintar. Yohanes harus menjawab itu. Dan Yohanes mau menunjukkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Nah, Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah jadi manusia, dan dia mati di kayu salib. Jadi kematian Yesus bukan kematian manusia biasa, maka punya dampak untuk keselamatan. Nah, Yohanes ngomongnya pakai bahasa-bahasa begitu yang susah-susah ngomongnya. Bapak Ibu doakan ya. Saya sudah menyelesaikan tafsir Injil Yohanes, saya sudah kirim ke penerbit, doakan diterima. Kerja besar karena hampir 400 halaman. Nah, begitu dulu. Terima kasih. Selamat malam. Satu, dua, tiga, empat. Masih 4 pertemuan lagi ke depan. Oh ya, kolekte pada malam hari ini terkumpul Rp249.000. Terima kasih. Lalu yang bertugas untuk hari Rabu. Bapak, Ibu, dan para suster sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, kami semua mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang Engkau sertakan kepada kami dari awal pengajaran hingga selesai. Semoga apa yang diajarkan kepada kami pun mampu menerimanya dan juga mampu menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, kami memohonkan perantaraan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, agar kami pun pulang ke rumah kami masing-masing, agar tiba dengan selamat, serta berkatilah istirahat kami pada malam hari ini, agar besok pagi kami pun bangun kembali dengan sehat selamat.
Namamu senantiasa kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.